Capek beresin rumah terus, 10 menit decluttering. Cara cepat rumah rapi, hati jadi bahagia. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu semua sehat selalu dan bahagia terus ya. Siapa yang di sini setiap bangun tidur langsung disambut pemandangan rumah yang mirip kapal pecah setelah diterjang badai tornado? Baru saja beres menyapu ruang tamu, di sudut lain, si kecil sudah sukses menumpahkan sekotak mainan Lego. Ditambah tumpukan baju cucian di atas kasur yang tingginya sudah mau menyaingi Gunung Merapi, fenomena rumah berantakan ini benar-benar menjadi musuh bebuyutan nomor 1 bagi kesehatan mental kita para ibu muda. Sampai-sampai ada artikel viral di internet yang membahas bagaimana rumah yang acak-acakan bisa menaikkan hormon stres, kortisol secara drastis pada wanita. Makanya, obrolan kita kali ini penting banget biar kita tidak cepat tua dan tidak hobi marah-marah melulu ke suami hanya karena perkara remote televisi yang hilang tenggelam di balik tumpukan bantal sofa. Tenang dulu, tarik napas dalam-dalam lalu embuskan. Karena kita tidak bakal membahas cara merapikan rumah ala Marie Kondo yang ribet dan harus pakai metode melipat baju. Serumit rumus matematika itu, kita juga tidak akan membicarakan urusan sewa jasa cleaning service profesional yang sekali datang bisa langsung bikin saldo rekening kita menangis, menjerit-jerit. Hari ini kita murni pakai taktik gerilya modal nekat yang cuma butuh waktu 10 menit saja sehari. Sebuah metode instan yang dinamakan decluttering kilat khusus untuk menyelamatkan kewarasan kita semua. Jadi, siapkan mental dan mari kita mulai perang suci melawan tumpukan barang tidak berguna ini, sekarang juga demi kedamaian jiwa estetik kita. Langkah pertama yang harus kita eksekusi dalam ritual 10 menit ini adalah memicu alarm darurat di ponsel masing-masing agar kita bergerak secepat kilat tanpa drama melamun. Bayangkan saja situasi ini, seperti adegan seru di grup WhatsApp komplek saat ada kurir. Paket datang membawa diskon perabot dapur, di mana kita harus bergerak gesit sebelum kehabisan. Contoh nyatanya mudah saja. Set waktu mundur 10 menit di handphone. Lalu fokuslah pada satu area kecil yang paling sering merusak pemandangan mata, misalnya area meja makan yang mendadak berubah fungsi menjadi tempat surat, tumpukan bon belanjaan 2 tahun lalu, hingga jepit rambut yang berserakan. Begitu alarm berbunyi, kita harus langsung menyapu bersih area tersebut tanpa ampun dan tanpa ada ritual bernostalgia meratapi masa lalu. Urutan kedua yang tidak kalah krusial adalah menerapkan metode sortir super cepat yang dinamakan sistem 3 keranjang ajaib, yaitu keranjang simpan, keranjang donasi, dan keranjang sampah. Jangan sampai kita mengalami dilema batin luar biasa seperti saat menyortir baju daster kesayangan yang sebenarnya sudah bolong-bolong tapi rasanya masih sangat sepoi-sepoi kalau dipakai tidur siang. Contoh logisnya begini. Coba ambil satu kotak kosmetik, satu rak kecil, atau laci dapur yang paling sering bikin pusing setiap kali dibuka. Tidak usah menunggu mood rajin datang dari langit, langsung saja keluarkan isinya satu persatu, lalu pisahkan barang secara kilat. Fokus saja pada 3 kategori sederhana. Masih dipakai, jarang dipakai, dan sudah jelas tidak layak disimpan. Misalnya ada lipstik yang warnanya sudah berubah. Aneh mirip saus sambal basi, aromanya mencurigakan, tutupnya lengket, atau tanggal kedaluarsanya bahkan sudah lewat sejak zaman batu. Tidak perlu diajak diskusi panjang lebar. Tidak perlu disimpan karena merasa sayang, apalagi sampai diberi kesempatan kedua untuk kembali memenuhi sudut rumah. Langsung lempar ke keranjang sampah, tanpa perlu pakai upacara pemakaman, tanpa pidato perpisahan, dan tanpa drama nostalgia berlebihan. Begitu juga dengan bumbu dapur yang sudah menggumpal seperti batu bata mini, wadah plastik, tanpa pasangan tutup, sendok patah yang entah kenapa masih dipertahankan,
atau nota belanja kusut yang usianya mungkin lebih tua dari tanaman cabai di depan rumah. Semua barang yang sudah tidak punya fungsi nyata sebaiknya segera disingkirkan. Kadang rumah terasa sempit bukan karena ukuran rumahnya terlalu kecil, tetapi karena terlalu banyak barang yang sebenarnya sudah selesai masa tugasnya, namun masih dipaksa tinggal. Akibatnya, setiap membuka laci atau lemari, kita malah disambut kekacauan yang bikin kepala ikut sesak. Rumah kita ini adalah tempat tinggal manusia yang hidup beradab, tempat untuk beristirahat, memasak, bercanda, dan merasa nyaman setelah lelah menjalani hari. Rumah bukan museum purbakala tempat mengoleksi barang-barang antik penuh debu, yang bahkan pemiliknya sendiri sudah lupa alasan menyimpannya. Kita juga bukan penjaga gudang barang pensiun yang tugasnya melindungi semua benda rusak demi alasan sentimental yang tidak jelas. Semakin banyak barang tidak berguna menumpuk, semakin banyak energi dan waktu yang habis hanya untuk membereskan, memindahkan, atau mencari barang yang sebenarnya tidak penting. Anehnya, setelah mulai berani membuang barang-barang kecil yang sudah tidak berguna, suasana rumah biasanya langsung terasa lebih ringan. Laci jadi lebih mudah dibuka, meja terasa lebih lega, dan pikiran ikut lebih tenang karena mata tidak terus-menerus melihat tumpukan yang membuat stres diam-diam. Jadi mulailah dari area kecil saja, tidak perlu langsung satu rumah. Satu kotak hari ini, satu laci besok, satu rak minggu depan. Sedikit demi sedikit rumah akan terasa lebih rapi, lebih nyaman dan jauh lebih enak dipandang tanpa harus keluar biaya besar atau renovasi besar-besaran. Cara ketiga yang menjadi pamungkas dari segala tips adalah aturan tegas satu masuk, maka harus ada satu yang keluar demi menjaga keseimbangan ekosistem rumah tangga kita. Masalah terbesar kita sebagai kaum ibu muda adalah jari tangan yang terlalu ringan dan hobi khilaf, check out barang di toko online, terutama kalau sudah melihat tulisan promo gratis ongkir melintas di layar gawai. Sebagai contoh konkret yang logis, kalau minggu ini kita nekat membeli satu buah wajan baru berwarna merah muda glowing yang sangat menggemaskan itu, maka kita wajib menyingkirkan satu wajan lama di dapur yang pantatnya sudah hitam legam akibat gosong. Dengan cara melatih kedisiplinan ini, dijamin volume barang di dalam rumah kita akan tetap berada dalam batas normal dan tidak akan pernah menggunung lagi. Sebenarnya kalau mau jujur dan sedikit melakukan autokritik pada diri kita sendiri, rumah yang berantakan itu seringkali bukan karena kita tidak punya waktu untuk bersih-bersih, melainkan karena kita yang terlalu posesif dan hobi menimbun barang yang tidak jelas fungsinya. Kita sering merasa sayang dan berpikir bahwa suatu hari nanti barang-barang rongsokan itu akan berguna. Padahal kenyataannya barang tersebut hanya berakhir menjadi sarang laba-laba dan sumber debu. Mari kita renungkan bersama sambil memegang dada masing-masing. Apakah kita ingin terus-menerus menjadi budak dari barang-barang mati ini? Atau kita ingin menguasai rumah kita kembali dengan penuh kebahagiaan? Memulai perubahan kecil dengan decluttering 10 menit setiap hari terbukti bisa mengembalikan senyum ceria kita, membuat suasana hati menjadi jauh lebih tenang, dan bonusnya kita bisa punya sisa waktu luang untuk rebahan cantik sambil menikmati kopi hangat tanpa perlu merasa bersalah lagi. Nah, demikian dulu, dan terima kasih sudah sabar dengerin cerita dan curhatku. Sampai ketemu di video-video berikutnya.